Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi madatihi wa fadalaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita lanjut baca dan mengaji kitab Sulamut Taufik. Jadi ada pepatah yang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi karena pembina kita sekarang lagi kurang enak badan, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Selalu diberikan ya ketabahan untuk membimbing kita ya. Karena ibaratkan kendaraan, kalau tidak ada sopir tidak ada jalan. Tapi ketika tidak ada sopir, maka kendaraan itu tidak jalan dan tidak boleh diam, tetap harus jalan. Jadi ada istilah al-istiqomatu ainul qaromah. Jadi istiqomah terus-menerus kita melaksanakan kegiatan itu adalah hakikat dari karomah. Makanya alhamdulillah saya masih ingat kemarin waktu kita melaksanakan lomba Agustusan, pas malam Rabu itu penilaian lomba kampung hias malam Rabu. Kita mau libur, selawatan jangan sampai libur. Tapi kita tetap baca selawatan walaupun itu hanya sederhana. Ya walaupun baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena hakikatnya itu yang dicarikan istiqomah. Jika kalau ngadakan kegiatan romi, kabudin lang-elang buntok tekos, yaitu repot ya. Jadi kita baca saja sedikit. Saya bukan ahlinya. Pada cangkolan. Karena bukan ahlinya ahli core of the Quran. Ya itu. Nah, boleh pada si ahli nih Kak Ustaz. Saya rasma lengkap ya. Lakun jadi grup mah ka beliau tak tahol gun. Ahmad Miftahul Arif. Oh, Man Miftahul Arifin dikenal dengan Ustaz Tahol pasti. Ada Tista Tahul. Oh, Tahol lagi sini lagi. Jadi ini dalam rangka sharing dan diskusi. Jadi kalau kemarin kita bedah buku, sekarang kita sharing dan diskusi. Sebenarnya bukan bermaksud mau menggarami lautan nih kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu mausufun disifati bikulli kamalin, bikulli dengan seluruh, kamalin kesempurnaan. Jadi tidak apa-apa ya, karena targetnya di sini kita bukan pinter, bisa paling tidak kita dapat pahalanya mengaji, dapat pahalanya mencari ilmu. Bikulli kamalin dengan seluruh kamalin kesempurnaan, munazzahun suci, munazzahun yang disucikan, an kulli dari kulli semua naksin kekurangan. Mausufun disifati, Allah itu disifati, saya ulang dari depan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung dan maha tinggi. Siapa Allah itu? Allah itu disifati mausufun bikulli kamalin dengan seluruh kesempurnaan, munazzahun suci an kulli naksin dari seluruh kekurangan. Ben. Oh iya, ada apa? Udah ada apa-apa. Daripada tidak bawa kitab. Jadi ciri-cirinya Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Sedangkan kita makhluknya tidak sempurna. Bodes elong mancong, tapi kadang mak repot pepe gitu ya. Naudzubillah ya. Ada yang pendengarannya bagus, tapi kadang-kadang penglihatannya kurang sempurna. Iya kan? Ada yang kulitnya putih, tapi kadang-kadang hatinya hitam, kan gitu. Artinya isi hatinya. Ada yang orangnya tampan, kadang-kadang miskin gitu loh. Ini artinya manusia itu mesti memiliki kekurangan. Sehingga kalau kita mencari teman, jangan nyari si sempurna. Ambil sesuatu yang baik dari dia. Karena ada istilahnya itu qaidah fiqh. Jadi mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ketika semua itu tidak bisa kita dapatkan, maka jangan ditinggalkan semua. Jadi kita misalnya kita butuh teman yang pinter sound system. Oh, ada namanya Wasi. Gitu loh. Tapi Wasi ini kan nggak bisa ngedit di multimedia. Enggak apa-apa.
Karena wasi itu tidak mungkin sempurna kan. Oh, ternyata kita punya teman ahli dalam editing di multimedia, ada Muzammil sama Vicky misalnya. Tapi kan Muzammil tak bisa muter sing punya terputer itu apa. Ini kan wasi gitu loh. Makanya mala yudruku kullu la yudruku kullu. Kalau semua teman mencari orang itu tidak sempurna, jangan ditinggalkan. Kita ambil manfaatnya saja. Saya ibaratkan pernah kita makan sate. Tahu sate anak-anak? Daging itu bisa dikatakan sate, ciri-cirinya harus apa? Ada tusuknya kan? Kalau daging itu hanya dipanggang biasa, namanya ikan bakar. Ikan panggang kan, bukan sate. Tapi kalau ada daging ditusuk pakai tusuknya sate lalu dipanggang, itu jadi sate namanya. Nah, sate itu kan gabungan antara daging dan tusuk. Sudah. Ketika kita makan sate, apa yang dimakan? Apa dagingnya, apa tecina? Dagingnya kan? Jadi kita makan sate, makan dagingnya. Tecinnya gimana kan? Ya buang, jangan dimakan. Jadi kita ambil yang baik, yang tidak baik dibuang gitu loh. Kenapa? Itu kehidupannya, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Siapa Allah? Allah itu memiliki sifat yang sempurna dan suci dari sifat-sifat kekurangan. Carilah teman yang baik walaupun tidak baik semuanya. Laisa tidak kamislihi seumpama sesuatu. Laisa tidak kamislihi seumpama syai'un sesuatu. Laisa tidak kamislihi seumpama Allah syai'un sesuatu. Laisa tidak kamislihi seumpama Allah syai'un sesuatu. Jadi Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi gini, di dalam filsafat Islam itu ada manusia. Pernah saya sampaikan ya, tidak tahu di kesempatan kapan. Manusia itu hidup kan memiliki dua tugas. Pertama sebagai abdun. Apa artinya abdun? Apa artinya abdun kan? Abdun hamba. Ya kan? Abdun itu artinya hamba. Tugas yang pertama hamba. Jadi manusia ini sebagai hamba. Apa tugasnya hamba? Mengabdi. Bojong, terus puasa, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya lah. Itu tugasnya abdun. Kita menyembah kepada Allah. Nah, tugas yang kedua, ini yang sering dilupakan manusia. Apa artinya? Khalifah. Apa khalifah? Khalifah itu artinya pemimpin. Pemimpin atau bisa digantikan orang yang dipasrahi oleh Allah untuk memimpin bumi. Kalau di bumi ini tidak ada manusia, maka tidak akan ada peradaban. Saya pernah bercerita, kalau tidak salah tahu di mana. Kalau kita melihat sarang burung dari zaman A sampai zaman sekarang, kapan lebun manuk kayak gitu sudah. Manuk des, kayak gitulah. No bacu, ngarola, no olah, kayak gitu dah kan. No seng, pakun nang buat penggempen. Tidak mungkin buat sarang seperti sarangnya no des kan. Tapi kalau manusia beriring dengan jalannya zaman, rumahnya itu akan dimotif dengan bermacam-macam lah. Dulu rumah orang dulu seperti ini, kenapa seperti itu? Karena kita sebagai khalifah memiliki akal untuk berubah, memiliki peradaban. Gitu kan? Sehingga tugas kita sebagai khalifah itu juga harus memakmurkan bumi. Jadi kita mau abojeng tok, tak ngurusin diri kita sendiri, tidak ngurusin masyarakat, tidak ngurusin keluarga, berarti kita melupakan tugas kita yang kedua. Apa? Khalifah. Nah, dalam melaksanakan dua tugas sebagai abdun dan khalifah ini, Allah memberikan namanya inventaris atau fasilitas. Sama kayak gini, kita melaksanakan hadrah. Yang dibutuhkan ketika mau melaksanakan hadrah itu apa? Berterbang sama sound system. Mungkin nggak kita melaksanakan kegiatan hadrah, sholawatan, tapi ada terbang tapi tidak ada sound systemnya? Mungkin, tapi tak enak dah gitu. Nah, Allah memberikan dua kita tugas itu abdun dan khalifah. Allah memberikan fasilitas. Fasilitas itu namanya yang disebut dengan panca indera. Nah, mungkin teman-teman kalau masih ingat, panca indera ini kayaknya pelajaran kelas 4 SD. Depak ke panca indera sekolahnya. Panca indera ada berapa? Panca indera ada berapa? Indera penglihatan, terus pendengaran, penciuman, terus 4 jalan ini. Saya tanya, kita merasakan pedasnya cabai melalui indera yang mana? Lidah kan?
Lidah kan? Mungkin nggak kita mengetahui pedasnya cabai dengan penglihatan, dengan pendengaran? Pedis nggak? Hanya suara kan? Enggak kan? Tak bisa. Penjilatan nih. Iya, harus penjilatan ya rasanya. Hah? Pedis datang ke ya. Jadi dunia luar itu masuk ke dalam diri kita itu melalui yang mesti yang 5 ini. Walaupun ada yang mengatakan indera keenam. Indera keenam itu melalui apa? Hati kan gitu loh. Tapi itu bukan pelajaran di biologi, tapi di pelajaran di tasawuf kan. Nah, indera yang kelima ini. Nah, seperti ini. Kita mengetahui warna. Coba saya tanya teman-teman. Ini warna apa? Warna putih. Putih kan? Iya, putih. Kita mengetahui ini warna putih melalui mata apa melalui hidung? Mata. Melalui mata kan kita nggak bisa hidung. Tapi kalau kita mengetahui minyak Casablanca misalnya, dari mana? Itu minyak. Mengetahui harumnya minyak Casablanca dari mana? Hidung apa telinga? Apa? Kita mengetahui harumnya minyak wangi itu dari hidung apa telinga? Jimat. Ini. Hidung kan? Ya, ini. Kita mengetahui benda itu dengan yang namanya panca indera. Sesuatu yang telah terekam ke panca indera itu akan dikirim ke namanya yang otak. Nah, di otak ini ada titik penglihatan, titik pendengaran, titik pengerasaan, sama titik-titik yang lain. Karena kenapa? Sesuatu yang masuk, misalnya saya lihat warna ini kan putih kan? Ini masuk ke mata kita, oleh mata kita itu dikirim ke otak itu bukan gambar, bukan bentuk, tapi itu yang disebut dengan gelombang. Gelombang itu namanya gelombang elektromagnetik. Bisa teman-teman baca di bukunya Serial Diskusi Tasawuf Modern karangannya Agus Mustafa. Jadi yang membawa benda luar masuk ke dalam otak kita itu namanya apa namanya? Gelombang itu disebut dengan gelombang elektromagnetik. Kasus sederhananya gampang. Kita nelpon kan? Kita bicara hola. Tapi kita nelpon ke Fathol misalnya sekarang ada di Tanjung tidak hadir acara pada malam ini karena sakit. Kita nelpon, "Assalamualaikum, dari mana kabar Fathol?" Kita pelan-pelan kan ngomong, kenapa terdengar di Tanjung? Karena suara kita di dalam HP itu sudah dirubah menjadi gelombang. Gelombang itu yang dikirim ke satelit itu dikirim ke tempatnya Fathol di sana. Nah, gelombang itu akan dikirim. Kalau di sini panca indera kita itu normal, ada sinyal, beda pulsana, beda apa namanya lah, beda baterainya kan, sehingga kita bingung sinyal. Sudah terkirim, ternyata tidak nyampe di Fathol. Kenapa? Oh, HP tidak paket nah. Tidak bisa. Gitu loh. Jadi indera kita berfungsi, otak kita berfungsi sehingga akan menimbulkan sebuah benda. Paham ya? Padahal orang tedu. Tokote, ngakan yuk. Lawan, pengidingan. Tidak, kenapa? Inderanya tidak berfungsi kan? Otaknya lagi tidur gitu loh. Yang parahnya, ngakan deh. Nah, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti benda apapun. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah terekam oleh panca indera. Seperti apa? Wallahu a'lam. Coba teman-teman sekarang lihat rumahnya, kelihatan apa enggak? Secara mata tidak. Coba difikirkan di otak, kelihatan apa enggak? Kelihatan kan? Ya. Why? Kenapa? Karena gambar rumah kita sudah terekam oleh otak kita. Sekarang teman-teman lihat kamar saya waktu saya mondok dulu di Nur Jadid. Padahal tidak kelihatan. Kenapa? Karena kamar saya waktu saya mondok Nur Jadid kalian tidak pernah melihat sehingga tidak pernah terekam di otak. Itu kamar, apalagi Allah. Bisa mengerti ya? Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sesuatu apapun tidak ada kecuali nanti misalnya ketika kita masuk surga, semoga kita masuk surga ya. Salah satu kenikmatan terbesar itu adalah melihat Allah dengan fisik. Seperti apa Allah? Wallahu a'lam. Tidak berbentuk. Saya wahwa dan adapun Allah. Adapun tandanya apa? Adapun ini. Nah, wahwa adapun Allah as-sami'u ialah zat yang maha ialah apa? Kodenya? Kho ya. Wahwa adapun Allah as-sami'u ialah zat yang maha mendengar, al-basiru zat yang maha melihat. Mendengar artinya semua perkataan orang didengar, al-basiru semua pekerjaan orang itu dilihat. Saya melihat teman-teman karena saya melihat dengan mata, tapi saya tidak melihat apa yang dilakukan orang-orang di Tanjung gitu ya. Nang baru kan tidak tahu kan karena tidak melihat.
Wa huwa dan adapun Allah, dikit lagi. Wa huwa dan adapun Allah al-qadimu maha terdahulu, wa ma siwahu, wa ma dan sesuatu siwahu selain Allah hadisun ialah baru. Wa ma dan adapun sesuatu siwahu selain Allah hadisun ialah baru. Wa huwa dan adapun Allah al-khaliqu ialah yang maha menciptakan. Wa ma dan sesuatu siwahu selain Allah makhlukun ialah diciptakan. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Lah cenyabinya jangan nak. Saya kan bekel pun. Dadah ya. Oh ya. Semoga bermanfaat. Nanti diingatkan, kita sampaikan ke pembina ya. Mulai minggu depan berarti kita baca wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li sa'iril makhluqati fi dzati wal af'ali wa sifati. Semoga manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jali wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi fir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi mati'ni aka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.